Assalamualaikum. Oke, tolong disiapkan ya, Pak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Bapak absen dulu ya. Abdurrahman Sitorus Pani. Aprilia. Cinta Safitri. Citra Dewi. Dika Saputra. Dwi Anggia. Imelia. Ina Fitadiana. Intan Lupitasari. Jessica Nasla. Julia Monica. Kasanur Arsia. Misnawati. Moza. Muhammad Arif Rahman. Muhammad Fadli. Nasrul. Rahel Aurora Syakirana. Rahma Safira. Ramdhani. Ramdhani Fitria. Risma. Sensen. Sutra Andira. Tasya Syahrani. Wafik Hamidah. Yoga Aditya Pranata. Yuda Pratama. Oke, seperti biasanya hari ini kita mempelajari pelajaran coding KA, melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bapak setting laptop dulu ya. Bentar. Remote. Siap, tidak baca. Gimana?
agak keras. Nah, HDMI 3. Oke. Kita belajar hari ini mengikuti pelajaran modulnya seperti ini. Kita fokus pada pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi kecerdasan buatan artifisial seperti kemarin ya. Ini untuk modul silakan buka HP-nya masing-masing, silakan di download. Bapak kirim linknya di ini ya, di grup. Sudah? Oke, Bapak kirim di grup. Ini seperti biasa, kalian tinggal klik download di sini atau klik download, atau boleh kalian klik kanan, pilih open link in new tab, terus kalian download modulnya di sini. Nah, kalau ini kalau seperti ini tinggal diklik saja. Nah, ini downloadnya. Pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Sudah? Modulnya bisa di-download dan bisa di Oke, sudah ya, sudah pintar-pintar ya. Oke, sebelumnya Bapak beri pengetahuan absensi apa yang akan kita pelajari dan bagaimana pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, perangkat kecerdasan artifisial. Seperti yang kalian ketahui, zaman sekarang memang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih AI itu secara menyeluruh, dan itu merupakan pelajaran kita kali ini. Kalau pernah Anda punya akun Google, otomatis Anda sudah terhubung dengan yang namanya AI-nya. Kalau punya Google itu Gemini. Ini salah satu AI, nanti akan dibahas pelan-pelan, di mana AI ini dia lebih masuk ke dalam AI yang regeneratif. Nah, ini nanti contohnya yang mau kita pelajari, apa sih AI ini, mengapa sih AI ini, dan kemana sih arah AI ini, serta di fase berikutnya, mudah-mudahan nanti di kelas 11 atau di kelas 12, kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita membuat AI-nya sendiri, seperti itu. Oke, AI ini kita ambil contoh yang ini, kita bisa menanyakan apa saja. Pertanyaan yang ada di AI itu sering dibilang dengan nama prompt, seperti itu. Semakin tinggi langkah promptnya, maka akan semakin baik hasilnya. Misal di sini kita ketik zone di sini
Bapak ketik zon politik adalah kata-kata siapa? Ini dari bahasa Yunani, secara makhluk manusia itu merupakan makhluk sosial dari Aristoteles. Yang Bapak tanyakan, zon politik adalah kata dua. Seperti itu. Ini yang disebut prompt. Bagaimanapun pola kita, dia akan lebih baik dalam menjawabnya sehingga akan sangat berguna. Di sini pun ada deep research atau pencarian lebih mendalam, ada gambar, ada kanvas, terus ada pembelajaran terpadu. Nah, inilah AI. Seperti itu ya. Inilah contoh dari AI. Itu untuk pengetahuannya. Pengetahuan awal. Terus kalau boleh Bapak bertanya, ada yang pernah menggunakan AI dan untuk apa itu? Sebelum belajar ada, katakan. Citra mungkin pernah menggunakan? Pernah menggunakan AI? Apa itu? Untuk apa? Kenapa? Agak kuat sedikit. Untuk belajar. Yang digunakan apa? ChatGPT. Oke. Oke, berarti alhamdulillah sebagian udah ada yang menggunakan AI ya. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran. Nih, Bapak jelaskan secara teorinya ya. Yang pertama itu mengenal perangkat kecerdasan artifisial atau KA. Kecerdasan artifisial KA merupakan cabang ilmu komputer yang memiliki tujuan pengembangan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses pemikiran manusia. Nah, ini menurut IBM. Seperti itu ya, pada posisinya di Cloud-Learn di tahun 2021. Di mana memang AI ini merupakan cabang dari ilmu komputer yang pada posisi level paling tinggi. Seperti itu. Dapat Cinta Fitri? Oke. Nah, kita lanjut ya. Seperti itu. Terus cabang-cabang ilmu komputer, alhamdulillah kalian di bidang RPL di sini. Salah satunya kalau kalian tahu di level-level tinggi dulu ada namanya jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau sering disebut AI sedang memang gencar-gencarnya. Setahu Bapak waktu dulu di tahun 2011-an AI itu udah mulai hadir. Sudah mulai digunakan di berbagai instansi. Terus cabang ilmu lainnya yang setara AI, kalau kalian tahu e-commerce, contohnya kita ambil e-commerce itu, jadi kalau zaman dulu yang namanya toko hanya satu, toko buku ya ada toko buku, bengkel ya ada bengkel. Kalau e-commerce sekarang sudah menggunakan AI, dia seluruh toko ada di sana, toko apapun, seperti itu. Kenapa? Karena dia termasuk dari cabang ilmu komputer juga, namanya sistem bakar, seperti itu. Banyak lagi yang lain, nanti bisa kalian baca-baca dengan literasi yang lain. Terus itu AI. Di sini dia bertransformasi melalui beberapa fase penting, ada 3 fase, ada era simbolik, terus pembelajaran mesin, terus deep learning. Era simbolik dia lebih mengarahkan kepada logika dan aturan. Bapak ingin mengetahui yang namanya sensen. Seperti itu. Contoh ya. Sensen itu dia berawakan putih. 1. Tingginya 165. 2. Hidungnya agak mancung sedikit. 3. Matanya agak sipit sedikit. 4. Terus otomatis dia kita ambil sebagai identitasnya, mungkin dia beragama Cina, mungkin gitu ya. 5. Itu sensen secara logika dengan aturannya. Siapa sensen? Memenuhi 5 tadi. Jika salah satu dari 5 tersebut tidak terpenuhi, bukan sensen. Itu berbasis aturan. Oke? Naik. Pembelajaran berbasis mesin, dia sudah mengarah ke algoritma. Jadi mesin berarti engine, dia langsung
merangkap. Jadi pertanyaannya gini, siapa Shenzhen? Otomatis algoritma akan mengeluarkan apa yang dimiliki database-nya, simpanan datanya. Siapa? Yang pertama, dia adalah wanita tadi kan. Kedua, dia memiliki tinggi 165. Ketiga, hidungnya agak sedikit mancung. Keempat, kulitnya putih. Dan kelima, dia istilahnya religinya Cina. 5 itu. Bisa Anda membedakan antara engine dan aturan? Seperti itu. Terus intinya kalau dia rule simbolik, dia berbasis aturan yang harus dipenuhi. Kalau dia engine, aturan-aturan itu sudah dihybrid, sudah dimasukkan ke dalam database. Terus yang terakhir deep learning. Deep learning puncak evolusi KA atau kecerdasan artifisial dengan jaringan saraf tiruan yang mendalam, didorong dengan peningkatan daya komputasi, ketersediaan big data dan algoritma yang lebih efisien. Ini menggabungkan antara era simbolik terus era engine tadi ditambah dengan data yang besar serta algoritma yang lebih efisien. Contohnya pertanyaannya gini. Kalau tadi siapa Shenzhen? Kalau yang kedua bagaimana Shenzhen? Yang ketiga lebih canggih lagi. Buatkan saya Shenzhen dengan porsi laki-laki. Seperti itu. Dengan porsi laki-laki otomatis kulitnya mungkin agak digelapkan. Di mana dia mendapatkan seperti itu? Dari big datanya laki-laki. Sehingga kalau dilihat sekilas kita bandingkan ada Shenzhen yang asli perempuan dan ada Shenzhen yang dari artificial intelligence itu laki-laki. Seperti itu. Sehingga penting pembelajaran ini kalian dapatkan sehingga kalian bisa membedakan mana sih yang AI, mana sih yang asli. Apa hasilnya? Akan memotivasi Anda berpikir lebih kreatif. Akan membuat kognitif Anda lebih tinggi pola pemikirannya dan memiliki inovasi yang lebih dari era-era sebelumnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada 3 kategori berdasarkan kapabilitasnya. Ada ANI, terus ada AGI, ada ASI. ANI kemampuan manusia super atau superhuman capability. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia akan mampu, AI-nya akan mampu mengerjakan sesuatu, namun dia hanya pada satu kemampuan saja. Contoh, kita punya aplikasi software yang bisa memasukkan data NIK Anda otomatis seluruh Indonesia. ANI dia akan mampu mengisi secara langsung real time 24 jam. Kita tidak mampu. Jadi dia akan melebihi manusia. Kita kalau disuruh menginputkan NIK orang satu-satu seluruh Indonesia, gak mampu kita, harus bertahap. Harus 1 hari misalnya 6 jam, 1 hari 6 jam seperti itu. Di ANI dia termasuk ke superhuman capability. Dia mampu 24 jam anywhere anytime. Itu untuk ANI. Namun ANI tidak bisa saat Anda suruh misalnya buat masukkan nicknya dan gambar bentuk orangnya, dia nggak bisa. Dia hanya satu bidang saja. Nah, itu udah banyak sekarang seperti itu. Kalau sering disebut orang itu secara umum kemampuan sistem otomatis gitu. Oke. Kita lanjut, ada AGI. Kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang dilakukan manusia. Seperti itu. Jadi apapun. Contoh kita ambil dari contoh penjualan e-commerce tadi. Di e-commerce sana penjualan apapun ada. Gak kayak dulu e-commerce-nya hanya satu. E-commerce
penjual bengkel motor aja enggak. Di sini dia menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang bisa dilakukan. Jadi seluruh toko, dari toko pakaian, toko elektronik, toko software hardware, toko bunga, semua mencakup di satu sistem saja. Seperti yang kita ketahui, itu seperti e-commerce yang lagi booming sekarang. Terus yang terakhir, ASI atau Artificial Super Intelligence. Kecerdasan apapun yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia, hampir semua bidang. Kalau yang ini, hampir semua bidang. Kalau untuk menganalogikannya, itu bisa kita lihat contohnya kalau pernah nonton film I Am Robot. Jadi robotnya itu tangannya putus, hilang satu, dia jalan ke tempat pembuangan robot-robot, diambil bekasnya tangan robot yang sudah nggak dipakai, diperbaiki dia, dan bisa. Ingat, robot memperbaiki robot. Jadi dia memang sudah super AI. Seperti itu. Kita lanjut ya. Untuk contoh aplikasi-aplikasi AI, ini ada asisten KA atau AI Assistant Chatbot. Ini ada Stability Chatbot, terus Jasper, Midjourney, dan sama seperti kata teman kita Citra tadi, ChatGPT. Bisa juga yang Bapak bilang tadi, kita contohkan, Gemini. Seperti itu. Itu dia di sini masuk ke aplikasi asisten KA, di mana dia lebih memahami respon percakapan manusia secara alami. Seperti itu. Terus ada pengeditan audio. Ini ada Filmora, Opus Clip, Cynthia, Runway. Banyak aplikasinya. Terus ada untuk asisten rapat, penelitian, penulisan, perbaikan, manajemen sosial, pembuatan gambar, sampai desain grafis pun ada di AI. Kalau di lagu mungkin yang paling top Suno ya. Jadi sekarang itu lagu itu sudah bisa dibikin sendiri dengan menggunakan Suno AI. Jadi di YouTube pun sekarang kalau kalian lihat ada lagu baru dengan video-video yang mungkin agak wah bagi kalian, ternyata nggak pernah dengar. Terkadang bukan buatan manusia, buatan AI. Seperti itu. Itu. Oke. Itu karakteristik kecerdasan artifisial. Di sini karakteristiknya apa saja? Yang pertama, kita harus belajar dari data. Jadi, seperti yang Bapak jelaskan tadi, AI tanpa big data tidak ada. Big data tanpa data mining tidak ada. Data mining, big data tanpa yang menginput tidak ada. Sehingga apa yang dihasilkan AI perkembangan dari engine tadi. Apa yang sudah masuk ke data dia itu yang akan dia keluarkan. Jadi belajarlah dari datanya. Contoh, kita ambil yang tadi antara sensen asli dengan sensen buatan AI yang laki-laki. Dari mana dia dapat sensen laki-laki? Dari data bagaimana sih seorang laki-laki yang dipadukan dengan dikolaborasikan dengan sensen, data sensen tadi. Yang 5 yang Bapak sebutkan tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada kemampuan beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Jadi seiring waktu AI ini akan lebih dari yang sekarang. Yang awalnya masih kaku, otomatis akan lebih seperti yang kata Bapak film I Am Robot tadi.
dia akan bisa membentuk diri dia sendiri. Seperti itu. Oke. Terus yang terakhir, AI juga mampu mengenali pola tersembunyi dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, jadi untuk keputusan AI akan bisa membuat sendiri dan dia mempunyai pola tersembunyi. Pola berarti metode. Metode berarti penerapan dari sebuah algoritma. Terus membuat keputusan secara otomatis. Berarti dia akan memberi keputusan berdasarkan metode dan data yang ada. Ingat, sehingga manusia tak akan pernah bisa tergantikan oleh AI. Karena metode sendiri, pola sendiri, kita manusia sangat beragam dan acak, tidak bisa terdeteksi. Terus keputusan kita manusia masih bisa menggunakan faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, bahkan faktor hubungan-hubungan yang lebih jauh dari kebutuhan manusia. Contoh, saat mengambil keputusan, gak bisa kita saklek, harus memutuskan, tidak, kamu tidak bisa naik kelas, misal untuk satu anak. Kita manusia nanti dulu, kita beli remedial, beri pembinaan, seperti itu. Masih ada faktor sosial, faktor agama, baru nanti kita keluar keputusan. Untuk AI tidak, dia otomatis. Sehingga terkadang keputusan AI akan menjadi salah satu keputusan yang tidak bisa kita pegang sepenuhnya. Ingat, kita yang menggunakan AI yang bukan yang menggunakan kita. Seperti itu. Jadi tidak mungkin manusia bisa terganti dengan AI. Ini buktinya. Untuk kecerdasan AI tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan untuk manusia, dia berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Terus belajar dari data untuk AI. Kalau manusia belajar dari banyak hal yang berbeda-beda, beradaptasi dengan faktor lingkungan melalui interaksi sosial. AI hanya bisa memahami hal yang dalam datanya. Sedangkan kalau manusia konteks luas. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola untuk AI. Sedangkan untuk manusia pertimbangannya bisa berdasarkan emosi, nilai moral, etika, faktor kebutuhan, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor agama, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi tidak akan pernah AI bisa digantikan dengan manusia. Selanjutnya, prinsip dasar kecerdasan artifisial, yaitu merupakan kekuatan, keamanan, dan keselamatan. Kekuatan dia ada pada proses masukkan data. Semakin banyak data yang dimasukkan kepada AI, maka dia akan semakin kuat. Terus keamanan, bagaimana AI dalam memberi pola algoritma yang baik terhadap AI sendiri. Keselamatan, bagaimana keluaran AI tidak atau outputnya tidak bercampur dengan faktor-faktor data yang lain sehingga dia fokus pada output yang baik. Seperti itu. Cara kerjanya ada konsep IPO, inset, proses, output. Data dimasukkan, data diolah, kemudian akan mengeluarkan prediksi dan output lainnya. Seperti itu. Bosan ya? Oke, kalau bosan kita berdiri dulu. Bapak akan ngecek satu-satu dari peralatan kalian yang kemungkinan membawa sesuatu hal yang tidak baik. Silakan berdiri. Dan akan Bapak suruh ke depan. Oke, sudah berdiri?
Sudah berdiri semua? Ngantuk ya? Oke, Bapak cek ya. Oke, Bapak cek. Sudah ya, sudah berdiri semua ya? Oke, sudah Bapak cek, silakan duduk. Oke, bisa kita lanjut? Gak ada yang ngantuk? Oke. AI sudah merambat dalam berbagai bidang, dalam bidang umum maupun bidang khusus, seperti bidang ekonomi, sudah menjadi sentral peningkatan inovasi melalui peranan dan analisis data secara prediktif. Jadi contoh yang jelas e-commerce sekarang. Jadi AI sudah masuk ke bidang ekonomi. Bidang pemerintah, tata kelola pemerintah sudah memanfaatkan AI sekarang. Terus bidang pendidikan, era digital, transformasi sebagai katalisator inovasi melalui pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis machine learning. Jadi sekarang Bapak lihat itu boomingnya habis corona kemarin. Nah, begitu corona kita sudah mulai memasuki era daring, akhirnya terbentuklah yang namanya machine learning, sehingga pembelajaran menggunakan mesin. Basisnya kalau di sini itu paling umum basisnya LMS atau Learning Management System. Sehingga kalau kalian mulai lihat-lihat dan baca-baca ada pembelajaran daring, jadi bagaimana kuliah itu bisa daring, seperti contoh UT ya. UT dia sudah menggunakan LMS, dia sudah menggunakan machine learning, terus kemarin juga Bapak lihat untuk S2-nya ini Universitas Negeri Jogja sudah menggunakan machine learning juga. Jadi alhamdulillah kalian di jurusan ini diberi fasilitas keberuntungan sendiri untuk merubah kalian ke machine learning itu mudah, karena memang sudah kegiatan kalian sehari-hari nantinya berotak-atik dengan aplikasi. Terus otomatis akan memudahkan kalian untuk melanjutkan ke tahap depannya. Jadi apapun pembelajaran yang ada di sekolah ini tetap belajar, karena eranya terus akan maju. Dan kalian sebagai orang-orang RPL silahkan terus berkembang ya. Itu di dunia pendidikan. Di sini banyak contohnya, ada Smart Sparrow, Blackboard, Loud, Cloud, MC Grow, Hill Education, dan lain-lain. Dan Bapak cek juga di berbagai platform sekarang sudah banyak yang berbasis machine learning dari si pembelajaran. Entah itu dia kursus online, entah itu dia entah itu dia pembelajaran online, banyak sudah. Itu di dunia pendidikan. Oke. Untuk bidang-bidang lainnya bisa kalian lihat pada posisi buku yang Bapak kirimkan tadi, modul ya. Untuk bidang khusus, ini ada teknologi rekayasa, industri manufaktur, teknologi KA untuk meningkatkan efisiensi operasional. Contoh perusahaan elektronika. Untuk itu contohnya juga Siemens. Nah, di sini untuk Siemens dia sudah menerapkan teknologi digitalnya dengan nama Digital Twin. Di sini dijelaskan sama dia, a digital twin is a virtual model mirroring a real world objective or system using sensor, data, and simulation. Digital twin, sebuah model virtual yang menyerupai dunia nyata. Objeknya dengan sistem menggunakan data sensor dan simulasi. Nah, ini contoh punya Siemens, bisa kalian lihat di linknya sw.siemens.com. Di situ
Ada juga linknya di modul seperti itu. Itu untuk bidang khusus. Terus banyak lagi bidang khusus lainnya. Yang terakhir, bidang khususnya itu kita ambil dari robotic engineering. Oh, bidang khususnya selesai, berarti profesi apa saja yang akan ada di kecerdasan artifisial. Ada data science, otomatis pengolahan data, otomatis kalau lebih komplitnya dia di data mining, ada machine learning engineering atau engineer untuk learning machine tadi, terus ada AI research scientist, terus ada robotic engineering, AI ethnic specialist, business intelligence developer, jadi membuat aplikasi yang untuk perusahaan-perusahaan, terus AI arsitek, arsitektur yang menggunakan AI developer. Nah, alhamdulillah ini semua untuk seluruh profesi KA ini, untuk jurusan ini merupakan peluang untuk kalian semua di jurusan ini. Karena kalian di jurusan FPL. Gitu. Oke, pembahasannya sampai di situ. Untuk teorinya, selanjutnya nanti akan kita lanjut. Habis ini Bapak akan praktekkan bagaimana sih contoh AI yang Bapak sebutkan tadi. Oke. Di sini Bapak menggunakan, boleh kalian praktekkan di HP kalian atau di ini. Habis itu nanti Bapak kasih tugas ya. Di sini Bapak menggunakan Gemini punyanya Google. Syaratnya kalian harus punya akunnya dulu. Seperti itu. Terus yang kedua bisa ChatGPT. ChatGPT saat Anda masuk ke linknya ada pilihan login atau sign up for free atau style logout. Jadi Bapak ambil yang free aja, seandainya nggak login, otomatis akan ada beberapa fitur yang dikurangkan ya. Oh, Bapak login ya, Bapak menggunakan akun Google juga. Boleh dicoba? Silakan buka laptop, buka komputer, ataupun buka HP-nya. Sini. Kita coba. Di sini bisa diperhatikan di layar. Bapak punya Gemini, Bapak tanya misalnya, buatkan saya gambar Kiram. Gambar Nur Kiram ya. Nah, terlalu tinggi ya. Buatkan saya gambar gunung. Sama di ChatGPT juga Bapak ketik gitu ya. Bentar. Kita tunggu dia kompres hasilnya. Ini untuk hasil Gemini. Kalau yang ChatGPT masih belum selesai. Gemini dia mengarahkan kepada gunung. Itu dikasih dia referensi juga. Atau dikasih dia tip, jika pembuatan gambar tidak sesuai, Anda bisa menambahkan promptnya lebih sesuai. Nih, Gemini. Kita lihat punya ChatGPT kurang sedikit lagi. Ini Bapak gunakan yang free ya.
yang gratis ya. Boleh silakan ketik apa aja agar tahu bagaimana sih algoritma untuk AI ini bekerja. Kita ambil 2 contoh dulu. Silakan dicoba-coba. Di sini katanya something went wrong. Untuk di chat GPT katanya sorry about that. Jadi ada sesuatu yang salah ketika dia meregenerasikan image-nya. Seperti itu. Bapak coba kedua kali, tetap kita lihat untuk kedua kalinya ya. Untuk Gemini ini hasilnya. Oke. Boleh kalian lihat modul, boleh kalian coba antara Gemini dan ChatGPT. Bapak punya lembar ini ya. Bapak bagi 2 kelompok, silakan kerjakan, silakan tulis apa perbedaan antara 2 dari ini ya, 2 dari AI. AI-nya bebas. Boleh kalian teks, boleh image, boleh video, boleh audio. Nih Bapak bagikan ya. Bedanya 2 saja ya. Oh ya, jangan lupa tulis namanya. Yang ini kelompok A, yang itu kelompok B. Sehingga nanti otomatis hasilnya akan lebih banyak dan bisa kita analisa lebih banyak lagi. Bapak kasih waktu pulpen. Bapak kasih waktu 5 menit. Paling tidak harus ada namanya. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Soalnya perbedaan 2 AI, entah itu secara analisa Anda ataupun secara kemampuan. Untuk AI-nya bebas, boleh teks, boleh audio, boleh video. Tulis namanya, tulis kelompoknya, namanya, terus perbedaan keduanya. Ya, kelompok ya, boleh orang 4, 5, pokoknya yang ini A, yang ini B. Terserah bebas. Lima menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan buat perbedaan 2 AI. Boleh itu teks, boleh itu audio, boleh itu video. Ada yang mau ditanyakan? Sambil bertanya nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Oke. Kenapa?
AI-nya bebas, ya bebas. Mau misalnya Gemini dengan ChatGPT misalnya. Atau mau lihat di modul ada contohnya yang lebih lengkap. Oke. 5 menit. Ada masalah? Misalnya untuk audio pakai Suno boleh. Terserah. Pinjam punya kawan dah. Nah. Oke, sambil mengerjakan ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran ini? Kalau masih kurang paham, silahkan cek di modulnya. Kalau masih kurang paham juga, setelah membaca modulnya, boleh bertanya dengan Bapak atau temannya. Kalau masih kurang paham juga, di blog itu ada link video YouTube-nya, boleh dilihat. Seperti itu ya. Harapan Bapak di minggu depan, karena pembelajaran ini udah otomatis kalian sudah bisa paham. Target Bapak minimal kalian bisa mencoba AI dan membandingkan AI dengan pola pertanyaannya aja. Pertanyaannya itulah yang nanti dinamakan prompt, yang nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau yang masih bingung, Pak, nanti kami terganti dengan AI mungkin kan? Gak mungkin ya, karena sangat jauh untuk ininya, kemampuannya ya. Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Satu menit lagi ya. Satu menit lagi silakan. Ina sudah? Sudah, catat saja nanti biar Bapak koreksi, biar Bapak tahu gimana pemahamannya masing-masing. Sudah? Tulislah, gak apa-apa. Oke, kalau belum selesai Bapak kasih waktu tambahan. Nanti habis istirahat silakan Anda kumpulkan. Sebelum itu Bapak mau merangkum, perhatikan semuanya. Bapak mau merangkum pembelajaran kita kali ini. Jadi untuk pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial dengan berbagai pola kecerdasan artifisial itu tadi, dari simbolik, mesin, terus masuk ke
era deep learning, kita harus bisa terus bagaimana sebagai manusia terus berkolaborasi dengan teknologi sehingga otomatis akan membuat kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Seperti itu. Di situ juga di modul sudah Bapak jelaskan ada berbagai jenisnya, berbagai kemudahannya, sehingga mengharap nanti di tahap ke depan, di pembelajaran ke depan kita akan mempelajari bagaimana sih mengkolaborasikan Anda dengan AI-nya sendiri. Di tahap selanjutnya otomatis akan bagaimana sih membuat aplikasi yang berbasis AI seperti itu. Karena hampir seluruh kalangan sekarang itu sudah menggunakan AI berdasarkan dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi. Oke, sampai di situ pembelajaran kali ini. Perhatikan, Bapak doakan mudah-mudahan hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus diberikan kesehatan, kelancaran, dikabulkan segala doa-doa kita, dihapuskan dosa-dosa kita dan dosa keluarga-keluarga kita, dan terutama dosa kepada kedua orang tua kita. Bapak minta maaf untuk segala kesalahan, perkataan, perbuatan, atau sikap dan tingkah laku dari pembelajaran ini. Bapak tutup pembelajarannya. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ya. Ya. Asik.